Gitu. Apakah banyak ibu-ibu yang di luar sana memaksakan klien untuk pakai gedung mahal? Bersama kita sekali di Maju TV and the one and only Bantu. Bantu. Kok namanya Bantu? Aneh sekali Bantu. Mungkin nggak usah berat-berat. Ya, nggak usah main filosofi kita. Waduh. Bantu artinya siap membantu sih. Oke, sesimpel itu berarti. Sesimpel itu, apapun bisa dibantu. Aku bisa dibantu ya. Asal jangan menurunkan bulan dan matahari. Asik. Itu aja ya. Membantu menghabisi orang bisa. Tugasnya nanti. Oke, kali ini Maju TV kita kedatangan satu buah tim yang dimana mereka dikenal dengan orang yang kreatif itu cukup tinggi gitu loh. Basic mereka IO ya. Secara basic IO. Secara basic bisa dibilang teman-teman rekan-rekan di Bantu ini secara pribadi personal tuh IO. Dulu. Yang istilahnya merambah ke WO gara-gara pandemi. Iya, yang harus membanting setir biar bisa makan lah. Bisa makan ya? Iya. Bisa jajan. Bisa ke Oyo. Oyo satu sih. Oke, tapi begini. Tapi sekarang gue melihat semakin sini Lombok ini sebenarnya sudah siap berkembang dengan semua industri yang ada. Contoh ya kan. Contoh nih. Begitu kita lihat coffee shop, ya kan? Coffee shop kan ramai banget, cuy. Di sisi A, kiri kanan jalan itu semua sudah ada udah kayak bisnis jual cabai aja coffee shop sekarang. Terus tiba-tiba sekarang aku lihat perkembangannya karena banyak orang nikah. Nih WO ini kayaknya terlihat seperti menjanjikan banget nih untuk sebuah bisnis gitu. Nah kalian boleh tahu nih, kalian berangkat dari mana sebenarnya sehingga kalian bisa berani menjadi organizer bisa dikatakan seperti itu? Siapa yang menjawab? Kayaknya biar nggak terlalu saya terus yang ngomong kayaknya Raka. Oke. Raka deh. Ayo. Ayo Mas. Apa ini awal? Bukan awal. Kenapa Kenapa kita mungkin secara ini memilih WO ya? Iya. Kenapa sudah secara garis besar sih? Ya alasan bukan nggak muluk-muluk sih biar bisa makan aja sih, biar bisa jajan. Ini dari ini. Dari saya. Lu apa kamu ya? Kalau kita nganggur, Daripada kita nganggur. Terus lo deh? saya sih seneng aja deh. Seneng aja. Saya lebih ke ngejalanin apa yang saya suka. Ngejalanin apa yang lo suka. Iya. Berarti lu suka banyak hal nggak? Random sih sebenarnya. Random ya. Karena dulu sempat bergerak di bidang yang saya bukan di keinginan saya, lebih ke tuntutan sih dulunya kan karena ekonomi. Kebetulan sekarang bisa ketemu sama teman-teman yang kreatif, jadi saya bisa ngembangin diri juga. Wow. Nah itu dia yang paling penting, circle ujung-ujungnya kan. Siap. Circle ujungnya bagaimana? Oke. Sekarang gini, bantu berarti setelah kita temukan kriteria adalah organizer lah ya. Yes. Organizer lebih ke sana. Lebih ke sana organizer WO kah, IO kah, ini kah, acara apapun bisa lah itu ya. Kalau nggak ada. Iya benar. Tapi begini bro, apakah nanti bantu tidak dicap sebagai wah ini banyak WO yang bermunculan terus kalian baru nggak ada nih? Pernah nggak sih kalian menemukan satu dua selentingan gitu kan? Biasanya kan ketika orang baru muncul kan misalnya berjuta. Apalagi mungkin di antara kalian ada yang pernah bekerja di X atau dua tempat IO, mungkin sudah lama nih, cuy. Tapi kalian coba membuat something new bersama orang-orang baru juga. Itu gimana? Gini ya, sebenarnya balik ke saya lagi ya. Lucu juga sih kalau ditarik mundur ke belakang, lucu sebenarnya. Kalau kita bisa bilang karena tadi kita bilang di awal kita basicnya di IO, ya. Bohong kalau memang kita bilang istilahnya tidak pernah bekerja di salah satu mau betul di Jakarta kayak atau di mana kota besar ataupun di Lombok sendiri gitu. Kita berterima kasih
dulu pernah disatukan di satu tempat. Tempat. Oh iya. Bisa disebut nggak sih? Mancing keributan. Bayar. Biasanya mas, kalau sponsor masuk tuh bayar ya. Bayar ya? Iya. Tapi karena nggak bayar bisa disebut ya? Iya, Oke, iya. lanjut ya, lanjut. Di satu tempat yang istilahnya membentuk mentality dan istilahnya kebersamaan kita di sana. Ya, setelah mungkin kita sebenarnya tidak ada masalah sih, kayak misalnya kayak tadi ada selentingan atau apa negatif, sebenarnya tidak ada masalah dengan si itu ya, si itu tidak ada masalah. Cuma mungkin teman-teman dan saya personal ingin mandiri. Ingin mandiri. Iya, ingin sampai mana sih batas kemampuan kita untuk bisa membuka sesuatu yang baru, yang fresh, dan kebetulan teman-teman rekan-rekan kerja di Bantu-Bantu memang sevisi. Sevisi. Itu dulu ya untuk ini menyatukan teman-teman di Bantu-Bantu ini sevisi dulu bahwa pernikahan itu tidak harus monoton ya, masuk gedung, duduk dan seperti yang kita sering ketemu yang mainstream. Tapi kalau pernikahan tuh masih bisa loh ada sisi entertain yang bisa kita angkat, yang istilahnya supaya kita pun nanti di kerjaan tidak monoton ya itu terus, jadi mengalami suatu pasti ada masa gini-gini terus kita harus fresh nih. Nah jadi kita visinya di Bantu-Bantu ini meng-create si klien ini dari yang satu dan yang satunya lagi diusahakan berbeda, nggak bisa sama-samain gitu. Benar. Biar nggak monoton ya. Benar. Nah, gini loh, kita tinggal di Lombok, which is Lombok ini kalau kita boleh kasih fakta ya. Kita ini kan masih Nusa Timur nih bro. Yes. Ya kan, apapun yang di timur tuh masih ketinggalan jauh, bisa 5 kali lipatnya dalam barat. Kan orang-orang bilang tuh uang di barat, ya kan. Jadi apapun yang sudah di barat itu bisa menjadi kalau punya orang timur gitu nggak sih? Termasuk SDM, benar nggak? Nah, di dalam satu obrolan pernah gue kadang-kadang ketika ada satu yang baru bermunculan itu kayak nggak ih apa sih baru tuh? Pernah nggak sih kalian nih yang ada di tim Bantu-Bantu merasa seperti itu karena kalian mencoba hal yang baru, yang something new sama orang-orang baru juga teman-teman kalian di sini? Itu pernah nggak diperlakukan seperti itu? Sering. Sampai jam Ade. Jadi kebetulan gini mas, Ya. jadi teman-teman kan di sini dikasih kebebasan gitu, ruang idenya apa, pengennya apa, bisa nanti. Dan itu hal-hal yang baru sih menurut saya sejauh ini. Jadi teman-teman ini harus bisa mengedukasi juga ke orang, oh gini loh. Jadi kalau ada konsep event nggak mesti seperti ini. Jadi kita itu ya harus bisa ngedukasi juga. Oh pengennya gini. Jadi itu terlihat lebih segar juga. Baik. Jadi punya nilai sendiri lah. Ada value-nya berarti. Ya. Nggak gitu-gitu doang berarti. Bener. Tapi gue tanya sama lu deh. Esensi nih, kita bicara esensinya. Apa sih esensi seorang organizer? Sorry, mungkin sedikit. Ini ada patung. Nggak ngomong-ngomong dari Berarti ya tenang aja. Rak kan udah sih pertanyaan. Sekarang kita mau bahas soal esensi. Esensi organizer. Kalau orang bilang begini loh bro. Sorry ya, kemarin pas aku nikah ya, aku berpikir bilang, besok pas nikah pakai teman-teman gue aja yang bantu ngurus ini ngurus itu. Wah, ternyata gak segampang gue pikir, anjing gak? Serius, nah, gue mau tanya sama kalian semua nih, esensi dari organizer itu apa sih? Yang kalian pahami selama ini sehingga kalian bisa se-professional itu. Karena ini real testimoni kan, mungkin. Lu dulu dari apa ini? Esensinya yang mengorganize ya mas. Esensinya mengorganize. Iya. Lebih dari itu apa? Lebih dari itu sih, kalau sudut pandang saya nih ya, point of view saya tuh yang pertama gimana cara kita komunikasi nih sama kliennya, buat dia nyaman, terus merasa yang paling penting itu kepercayaan sih. Buat dia, kamu percaya sama saya untuk buat acaramu. Ini ibaratnya kan kayak weddingan gitu kan. Impiannya semua orang nih yang bukan satu kali terus nggak pengen berantakan atau apa lah. Jadi gimana cara kita lebih ke buat kliennya tuh nyaman, terus percaya, itu sih kalau Oke. Kalau Kakak saya- sekarang, lo apa ke esensinya kak?
membantu menggunakan klien. Aku udah klien. Kalau saya sih lebih deep dari teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman sudah melakukannya, tapi mungkin lupa. Begini, kalau saya menganggap klien itu bukan hanya sebagai klien. Baik. Jadi kebetulan ini yang di samping saya kita juga yang kemarin ngambil. Terima kasih. Bukan promosi. Iya. Tapi gini, teman-teman, percaya sama gue ya. Banyak orang yang membuat pikiran yang sama, bahwasanya udah ternyata kita mereka kalau pakai orang pakai ini bayarnya mahal cuy. Sumpah itu yang buat orang kadang-kadang lesu untuk menikah, bangsat ya. Nikah doang harus bayar tim WO itu puluhan juta katanya. Jadi yang bisa menikmati jasa-jasa kalian itu orang yang berduit. Tepis nggak? Oh, tepis, sangat ditepis. Sangat. Kenapa? Sorry, kita memang berangkat ini kenapa di Bantu itu ownernya banyak. Oh, iya. Aku bisa Febri, ownernya bangsat Febri. Ya, ada si Koko juga. Jadi kita berpikir begini, bohong kalau tidak mengejar keuntungan benefit, tapi untuk kantor iya. Tapi kita harus tahu juga di sisi humanity-nya ada loh yang memang ini teman yang harus dibantu. Tapi dalam pekerjaannya kita tidak pernah tebang pilih. Istilahnya ya sama juga kita dibayar segini atau dibayar segitu, ya harus sama perlakuannya dia karena intinya kita dibayar. Kalau bagi saya esensi profesional seperti itu. Bukan masalah uang yang dibayar itu berapa. Oke. Sekarang tanya begini, kalau lu punya klien orang kaya nih, itu langsung di gap tinggi nggak pajaknya? Kalau kita membiasakan di Bantu itu, membiasakan jujur. Ya, istilahnya jujur gimana? Langsung ketemu sama vendornya. Oh gitu. Jadi memang ketika kenapa kita mempertemukan itu, biar jangan ada kejadian nanti. Si vendor ternyata ngasih harga segini nih, terus si kliennya tahunya harga segitu. Biar nggak miss lah, karena gini biar mereka tuh nggak tambah dipusingin lagi dengan masalah yang begitu. Berarti yang kalian offering selama ini apa kalau kalian bisa pakai vendor? Itu pertanyaannya tuh. Ayo. Aku nggak serius. Ini for real ya. Jadi mereka harus tahu. Penonton yang menjadi kalau cuma 1,5 ribu ya. Oh, sombong aja. Apa yang bantu-bantu offering itu pertanyaannya tuh. Itu pertanyaan pertama tuh. Kalau masih pakai vendor, apa yang di offering? The main course-nya apa sih dibantu-bantu ini? Sebenarnya nyawa yang ditawarkan membantu-bantu apa? Sebenarnya begini, mengedukasi bahwa begini. Satu, ketika mereka beracara ingin membuka bahwa acara itu tidak monoton begitu aja. Sesuatu yang berbeda. Kursi gedung, bayar mahal. Benar, gitu. Apakah banyak ibu-ibu yang luar sana memaksakan klien untuk pakai gedung mahal? Nah, juga ya. Itu karena gini ya. Pada dasarnya kita ini teman-teman di Bantu ini bagaimana bisa menjelaskan dulu kayak dia mau pernikahannya di mana nih? Ketika dia mau di gedung atau di outdoor di luar, semua sudah ada harga-harganya. Jadinya harga yang kita kasihkan ke mereka ini harga dari tampilnya tuh ini outdoor sekian, indoor sekian. Oke, sekarang pertanyaan paling kita tuh begini, ini nggak mungkin sebentar untuk mendapatkan potensi ini. Bang, jam terbang pasti tinggi dong. Gue mana sama Ade nih, ada yang ini dulu nih. Oh iya. Lu bagus sebagai apa sih? Model. Oke. Kemarin gue jawabnya, ownernya A, semua A, B, C. Gila. Oke. B, serius gue jangan. Tapi lu owner di sini. Jangan ini self belong ini. Bersama milikin. Owner beneran. Oke. Kasih tuh sama gue. Apa yang paling intu yang lo datang di sini?
Saya lebih di belakang layar. Lebih di belakang layar, main behind the scene tuh ya. Karena kalau nggak ada Mas Adi, orang kadang-kadang untuk promosi kita nggak tahu kita kerjanya kayak apa. Iya. Tapi kita begini loh, kadang-kadang orang-orang kadang-kadang ketika sudah seperti ini punya tim gitu kan, jarang banget yang mau bantuin juga. Ini nggak fair sih bro. Kenapa? Memang untuk mengumpulkan orang-orang kreatif di Lombok itu sangat susah. Nah, pertemuan kalian itu yang aku mau tahu kayak gimana gitu. Jadi gini Mas, di bantu ini apa ya? Kita lebih kayak main-main sebenarnya. Lebih kayak main-main. Iya benar. Setuju. Ada punya ide apa, Raka punya ide apa, kita kumpulin. Jadi ketika kita ketemu sama klien yang pengennya ini, oh nih pas, kita eksekusi. Ya, sama Jadi kita ada kamu. Jadi kita tidak harus egonya kita nih sebagai inilah, sebagai ini. Jadi ketika di event pun, ketika saya harus ngerjain kerjaan kasar pun saya turun gitu. Turun, ya. Mau kotor-kotoran, mau apa, kita kerjain Tapi baru ngomong paman itu. Sama the best. Boleh diomongin paman apa? Panas. Tapi gini loh bro, biasanya di industri bisnis yang kayak begini kan industri kreatif berarti kan. Ini industri kreatif pasti ada dong rival-rival kalian yang menyebalkan. Banyak. Banyak. Ya, kita ngomong Kita fair-fair aja dulu. Biar kalian pernah tahu bagaimana cara menjadi WO yang benar. Kita persingkat aja sudah, gitu loh. Tapi begini, kompaknya bantu ini malah aneh. Iya. Kita jarang kumpul. Jangan. Iya. Kalau orang punya kantor kan, punya kantor. Kalau kita kantor itu buat tidur. Iya benar. Bagus itu. Masuk kantor, hidupin nasi, tidur semua. Iya. Studio ini dari awal kami bentuk podcast ini belum ada AC, kameramen. main Iya. Harus buat kebetulan dulu. Behind selain kita ini, Ya. teman-teman di bantu ini orang gila semua. Orang gila semua itu yang buat mungkin bantu itu Ditakuti sama yang lain. Masa sih? Asik. Oke, sekarang gua mau jawaban nih bro, ya kan? Di industri kreatif ini pasti ada tuh rival-rival kalian yang bukan rival bahasanya, kompetitor. Ya kan, rival terlalu kasar. Iya. Kalau Mesia aja gitu. Kalau rival bahasanya Mas Adi yang gitu kan. Banyak kompetitor yang benar-benar kayak menjadi aturan nggak seperti ini organisasi sebenarnya. Kalau dibilang kita organisasi nyeleneh, iya mungkin. Iya. Dari karena gini, kita kan nggak bisa memaksa orang untuk berpikir apa. Jadi di bantu itu kenapa Mas Adi selalu menekankan ownernya itu banyak dan kita itu boleh bebas berpikir para owner-ownernya ini. Para member dari situ. Iya, para member yang ada di situ itu yang membuat kita itu mungkin agak nyeleneh dan apa sih orang kayak kompetitor bilang apa sih ini? Iya. Benar. Apa sih bentuk mana? Wah. Banyak liburan terus. Iya. Kadang-kadang bilang membantu malah. Iya. Wah ini. Tapi kalau ini nggak sehat hidupnya bang. Tapi kalau kita mas santai aja. Biarkan. Makanya bagaimana sih gini loh? Ya apa tuh kalian tuh lupa? Rival. Bagaimana sih seharusnya organizer itu? Apa yang seharusnya dan bagaimana yang tidak seharusnya gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi saya point of view yang saya pelajari selama ini, saya termasuk orang baru di DO. Orang baru sangat. Tahun berapa dulu barunya? Banyak orang yang songong nih. Baru sih tahun berapa? 2001. Anjing tuh lama bos. Saya terus terang lama di IO. Lama di IO. IO dari mulai kuliah. Kenal sama orang-orang PG senior kayak Mas Bram. Kenal suhu mereka. Iya, Mas Odi. Suhu. Terus Eges. Eges kok minum tuak. Suhu dia. Suhu ya? Dari mana ketemu? Oh dari mana ketemu? Iya. Siapa lagi ya? Sebentar. Mas Yangkis. Iya, Mas Bambang, Pak Junet. Iya. Masuk Mas Kova. Mas Kova Ramadi. Woi, kita ada podcast sama Bang ya. Coba belum tayang, Mas. Oke, terus. Jadi
Kalau di IO mulainya itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun Dari yang sekarang? lalu. 2 tahun dari sekarang. Jadi termasuk anak baru dong. Anak bawang saya. Jangan dibully ya. Ya maaf, karena teman-teman mungkin lebih banyak ilmunya dari saya. Jadi kalau dari saya, point of view saya untuk apa namanya organize menurut saya bagus ya, menurut pribadi nih, bukan dari ini, menurut dari pribadi. Jadi kita itu harus bisa menjadi penengah. Kebanyakan mungkin kalau saya lihat kan kita itu memaksakan kayak tadi Mas Reza bilang, ada nggak yang misalnya memaksakan harus di gedung ini karena mungkin mengejar benefit yang tinggi. Oh iya benar pasti. Mengejar benefit yang tinggi karena mungkin ada kontrak di sana, ada apa namanya deal-dealan segala macam. Dan itu nggak salah ya, saya bilang nggak salah, itu benar karena setiap kantor itu kan visi dan misinya berbeda-beda. Kalau Bandung kan kayak Mas Raka bilang tadi, visi dan misinya liburan, ya kan? Senang-senang. Senang-senang Iya. baru. Makanya juga kadang-kadang apa namanya selama berjalan ini mungkin dianggap aneh mereka teman-teman yang itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, itu pemikiran masing-masing tidak pernah salah. Lebih bagus mana? Saya sekarang begini bagaimana? Lebih bagus mana? Ya anak kemarin sore sama ilmu yang banyak. Yang kemarin sore orderannya lebih banyak, yang ilmu lebih banyak, orderannya sedikit. yang jawab yang dua ini kayaknya. Saya sih Anak bawang tapi orderannya banyak gitu loh. anak bawang aja. Anak bawang gigsnya banyak gitu loh. Anak bawangnya Anak bawang selalu ya. main terus. Iya, memang berat sekali. Kalau saya sih Kita kan kalau di WO tak bisa bilang banyak lah senior, Ya. banyak senior yang saya pribadi dan teman-teman sudah memang harus apa namanya kita segan sama mereka, nggak bisa ujuk-ujuk ya baru belajar lah kita. sharing-sharing. Ada komunitasnya nggak sih di sini? Nah itu dia yang susah. sebenarnya the dream bantu-bantu tuh pengen nih kita dari apa namanya dari punya paguyuban lah. Atau jangan-jangan selamanya semua itu sih contoh-contohnya semua jangan-jangan. Lebih ke kita jujur tapi jangan sebut nama. Iya. Sampai itu. Tapi ya, karena biasanya begini loh. Kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di semua ini. Itu pasti ada. Nggak bisa di- Apalagi untuk masalah ekonomi ya. Benar. Masalah Apalagi ekonomi dan ini cuan. urusan hidup hajat orang banyak. Iya, sebenarnya kan. benar. Jangankan industri kreatif, tukang kopi aja Iya, berapa? benar. Wah, ini kopinya beda nih cok. Saya Iya. sindir dengan Iya. kopi. Wah, butuh kopi Mansur aja sombong. Kayak begitu. Pergesekannya bagaimana? Kenapa tidak ada sampai ada wadah bersama di sini? Iya, sebenarnya kita mencoba inisiasi sih, Pak. Saya terus terang ada satu. Nah, kebetulan karena Mataram ini kecil, jadi sebenarnya kita bertemu dengan teman-teman semua sih. Benar, sebenarnya. Ya, benar. Jadi ketemu ini, ketemu itu. Jadi saya pernah bersoan ke salah satu teman yang kebetulan juga punya WO besar. Subuh lah ya. Ya, punya WO besar di sini. Jadi kebetulan dia juga menerima apa yang istilahnya, ayo kita buat ini paguyuban enggak? Iya. Paling enggak kita bisa menentukan nih harga standarnya berapa Iya. nih. Jadi kalau mau ke atas terserah. Benar. Mau sampai langit ke berapa? Ada headnya kan? Benar. Ekstran tertinggi. Benar. Iya benar. Oh, berarti semua punya problem yang sama berarti. Sebenarnya ada paguyuban, Ada. cuma itu yang dipilih-pilih. Kita yang tidak termasuk Iya. mungkin. Anda kasihan sekali bantu-bantu. Kan kita hilang anak Tega tahu. sekali. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mungkin karena kita tidak pakai embel-embel wedding organizer, Iya. Atau jangan-jangan nggak punya izin. Ah, itu dia. Benar. Legal kamu mah. Legal standingmu mana? Harus masuk situ pakai legal gitu. Mungkin bisa jawabannya tuh. Kita ada legal, cuma berbeda nama. Gak beda nama. Berbeda nama. PT, CV? CV. CV. Iya. Karena warga negara yang baik lah. Iya. Nah, lapor pajak. Iya, kita bayar pajak ya. Tetap lapor. Bener. Lapor pajak tetap, bayar pajak tetap. Iya. Makanya kan yang sebenarnya keresahan sekarang itu adalah sekarang gini. Banyak orang berpikir nikah terus harus mahal. Mahal, benar. Wah, iya. Mau nikah pertama harus mahal. Minimal kan 45 juta. Ya, sebenarnya itu juga yang kita mau edukasi. Istilahnya merubah mindset itu memang susah. Cuma kita belajar sekarang begini.
gini yuk, sekarang kita diskusi dulu, kamu punya budget berapa, nah ini kita sesuaikan. Kalau bisa taruh nama situ. Bisa dong. Taruh nama ya. Namanya jual beli. Kita kan nggak boleh jadi hakim, nggak boleh. Tapi biasanya begini, Le. Biasanya begini loh. Kadang-kadang klien itu ketika sudah terletak pikirannya, udah di stigma. Kalau orang pakai tadi pasti mahal. Bagaimana cara kalian mematahkan stigma itu? Itu penting. Coba kenal dulu saya. Ya, itu kata-kata yang betul. Sebenarnya rasa sayangi dulu. Iya, artinya kamu contoh kemarin tuh ya, banyak yang nanya, woi Jok, kamu keren, siapa yang keren? Bantu. Iya kan? Sampai selesai acara itu ada 6 orang yang mau bisiti aku gitu. Keren gitu kan? Bener. Nah sekarang pertanyaan begini bro, bagaimana agar ini bisa meluas ya kan? Karena jujur banget, banyak di antara mereka yang ingin menikah itu ingin menggunakan WO. Ya orang-orang seperti kalian lah yang untuk urusan itu, mereka tuh takut karena mereka berpikir ini pasti mahal. Iya kan? Mahal itu yang membuat mereka tidak tahu, ya kan? Kalau kalian bisa Sony lah. Kalau mau tahu lebih banyak, asik. 081 99 200 20. Karena begitu, benar katanya Mas Adi, kita harus tak kenal kata saya itu betul. Jadi hubungi dulu nomornya, di chat, di telepon kita ketemu. Buat alaman ya. Iya, kita kalau orang sibuk kok. Bisa ketemu kapan aja. Dimanapun mau di Wuhan. Bisa. Mau di Wuhan. Iya benar sih. 25 jam, bukan 24 jam, 25 jam. Benar. Tapi industri kreatif sejenis ini bisa banyak duitnya dong. Kayaknya banyak ya. Ya kalau tergantung itu kan tergantung dream dari masing-masing corporate ya. Kita di luar konteks itu. Di luar dari konteks dream setiap corporate bla bla bla. Kalau kita lebih jujur aja. Sekarang gini loh. Lombok ini banyak punya orang kreatif sebenarnya. Cuma mereka bahkan bingung mau jadi. Saya setuju. Balik ke sana ke orang kreatif di Lombok. Saya dulu waktu masih di event, saya sempat kecewa dan pernah ngomong sama orang dari, misalnya yang orang pusat itu yang bawa event ke sini. Oh iya. Iya, karena begini, saya sempat protes gara-gara Bapak lihat orang pusat itu hanya 2 orang yang untuk supervisi. Iya benar. Yang kerja itu Pak orang lokal semua, dan alat sekarang mulai 2 tahun belakang, 2-3 tahun belakang sudah banyak di Lombok. Cari LED kayak sudah membuat LED di atas stage yang besar. Iya, dan salah satu pemegang lisensinya DAS ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Oh, senior, sangat senior. Itu dia maksudnya, artinya kan begini loh. Betul kata Adi. Artinya kan kalau kita mau bahas yang tadi ya, itu biasa pemerintah akal pemerintah. Terus ini oknum-oknum yang benar-benar kayak mencari cuan. Iya, benar. Banyak oknum yang seperti itu. Mereka tidak mau menggunakan anak-anak lokal dan alasan mereka misal alasannya aku nggak bisa deal-dealan nanti harga. Bisa deal-dealan itu buat sangat bisa Pak. Misal budget Bapak 2 miliar Pak, minta aja 5 juta, nggak apa-apa ya? Bapak ambil sisanya. Bisa gitu ya? Bisa. Karena di sini gini bro, banyak kadang-kadang yang meremehkan talent lokal. Iya, benar. Banyak sekali. Ya kan? Contoh, kita punya teman, orang Noli, Mas Gayung misalnya. Wih, sebetulnya keren. Dia punya adik, namanya Ade. Foto ajib gak kalah. Alat sederhana, ikutnya sederhana gitu. Tapi dia punya sense sendiri, ya kan? Karena jadi ajib. Gini, Mas, saya pernah nanya sama seorang videografer. Untuk di Lombok, saya bilang jam terbangnya dia bagus. Aku sangat dia merusakin kamera aku. Gratis ya? Di rumahnya Adit sepertiga. Aku nggak pernah datangnya kan tele itu. Dia buka lah memorinya MCT namanya. Yang bagian nomor mocok gitu kan. Dia paksa gini cok. Share kantin. Jangan rusak. Tadi dia rusakin goblok. Sampai sekarang rusak ke kamera. Gini, saya pernah ngobrol sama dia waktu dia acara klien. Jadi seberapa perlu gear ya bagi seorang fotografer atau videografer.
dia hanya bilang 20%. Sisanya editing dan skill. Iya, Iya, fakta betul. Kalau itu memang betul. Percuma sekarang. Sorry buat teman-teman video atau foto kalau salah mohon maaf dikoreksi karena saya bukan pelaku. Hanya ngelihat dari luar itu ya, dari luar sebagai bukan profesional. Jadi kadang-kadang kalau beli alat sampai begitu tapi yang istilahnya yang menggunakan menggunakan kurang tidak bisa mengoptimalkan. Ya, tidak bisa mengoptimalkan ini ya. Sama juga hasilnya akan apa ya kita bilang? Akan kurang. Bukan tidak bagus ya kurang. Nah, ya begitulah. Istilahnya sama dengan balik lagi ke mungkin ke ini ya ke corporate misalnya. Jadi kami di Batu-Batu sebenarnya bukan maksudnya sombong atau apa, tidak pernah istilahnya mau saling gotong-gotongan, tidak pernah. Ya, memang ya rezeki sudah ada yang ngatur lah. Karena sempat sih kemarin tiba-tiba ada yang ya udah teman-teman bilang memang bukan rezeki kita. Iya, nggak perlu, jangan dibawa baper. Makanya kan pada akhirnya kadang-kadang berpikir begini, bahwa banyak orang-orang yang takut memulai. Kali ini kan ada orang-orang yang berani memulai kan. Jujur aja sama aku pernah dengar satu cerita. Ya kan, semuanya adalah X. Iya. Sana sih Ex Bank Indonesia. anti riba. Kayaknya yang duduk di sana Iya, itu sih. Iya, sebenarnya dia mau ngomong tapi Agak buat bayaran. bos kita dulu gini-gini, jangan. Iya, oh gitu ya. Coba dikasih kamera sana. Zon. Habis ya? Iya. Habis. Jadi, Ada Sponsor. ada rokok tuh masih terus. Iya sebenarnya. Iya. Dibilang Tapi kita banyak bersyukur ya dipertemukan di banyak dibentuk mental di sana. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang di sana. Di sana. Oh gitu. Ya. Wah, utara ke selatan. Mental penjilat. Sampai habis. Memang benar. Kadang di tempat pertama itu menjalani banyak hal. Banyak. Banyak. Sebudget apapun bosnya, sengit apapun bosnya, sebaik apapun bosnya, tetap kita dapat pelajaran positif atau negatif ya kan. Dan beruntungnya, kalau saya sih percaya tidak ada sesuatu itu yang kebetulan. Iya. Kita semua dipertemukan di sana. Kecuali Mas Ade sama Mas Gayung. Oh Mas Gayung juga. Ya Mas Gayung sempat di sana. Mas Gayung sempat. Eka dan Adi ya. Enggak. Kalian penasaran itu di sana di mana? Hubungi nomor di bawah ini. Hubungi bos saya di belakang. Hubungi bos saya di belakang. Iya, kan jujur sama kayak saya misalnya. Berangkat dulu pernah di travel agent di Bali, terus nggak ada masalah sebenarnya. Cuma sekali lagi aku ngomongin SDM ya. Ada kadang-kadang bekas bos yang malah ketinggalan. Melihat kita bagaimana nggak mau ada tuh. Ada tuh banyak. Ada bahkan bekas bos yang bangga lihat kita maju. Iya benar. Dan itu terjadi. Saya sendiri memang Banyak kejadian soalnya Alik lebih senior dari kita. Kakak. Bohong itu yang di belakang biasanya. Jadi begini, saya pun sekarang sampai detik ini nggak tahu ya, tapi jarang sih dihubungi sekarang. Ada bekas bosnya dia. Enggak. Yang bekas bos, CR. Oh iya. Karena biasanya begini, zona nyaman kita itu akan segera kesatu ketika kita nggak masalah. Manusia itu lebih berpikir optimal itu ketika dia terdesak. Betul. Iya. Ada satu buku itu udah borok kepepet. Iya benar. Tapi itu terjadi pas kita di hotel. Iya. Akad resepsi itu malam, Hujan. sorenya hujan. Hujan lebat badai. Begitu. Ya. Dengan itu persekian detik kita harus berpikir sama dengan acara Mas Reza kemarin. Jadi
Saya buat teman-teman ini berganti baju dalam hitungan jam. Iya. Baju baru. Iya. Baju baru. Baju baru. Kita cuan terus. Iya. Jadi gaya dulu. Tapi waktu beli baju ibu kasih itu langsung dia ngomel. Kurangi rokok. Ya, kurangi rokok. Anak-anak Lombok biasanya banyak bertanya untuk menjadi seperti kalian itu sebenarnya apa sih? Jalanan. Jalanan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi pendidikan itu dibilang penting nggak penting itu balik ke pribadi masing-masing ya. Sekali lagi itu bukan dari bantu-bantu saya pribadi. Saya sendiri ekonomi perpajakan, jadi ada sih ilmu. Jadi dia bisa mengelabui pajak, mengelabui pajak gitu. Nah, Tata. Jadi memang ada ilmu yang dipakai. Ada seperti teman yang di belakang, owner kita yang di belakang. Dia kalau dibilang gila, iya. Secara konseptor, iya. Cuma dari segi pendidikan memang dia tidak seperti kita, tidak seperti Gitu. Dia sampai kita yang S1. Dia sampai S2. S2 ya. Mantap. S2 dia. Tapi dia ilmunya lebih dari orang yang itu, karena kalau bagi saya sih lebih ke praktek. Ilmu yang paling bagus itu apa sih fungsinya ijazah ketika ujungnya itu nggak bisa berpikir cepat, nggak bisa kreatif, tidak bisa bersaing dengan Kuliah itu sebenarnya mas buat relasi. connection. Setuju. Ijazah itu fungsinya di undangan. Iya. Ya, nama kita semakin panjang. Relasi apa yang dimaksud nih? Jadi biar bisa reuni aja. Gimana ya? Kalau SMA, kuliah, nggak pengen reuni nggak? Iya benar. Oh gitu ya. Berarti iya benar. Apalagi kuliahnya di BINUS gitu. Reuninya malah Cina gitu. Iya semua jadi. Kuliahnya online, ketemu temen. Waduh luar biasa. Hai BINUS. Tapi Kamu Tulisan minus kan? BINUS. Tulisannya minus. Oke, ini last question ya. Oke, bantu. Apa sebenarnya harapan kalian di dalam acara orang? Aku mau jawaban yang real. Dari pribadi apa satu suara? Aku mau nanya dua hal ya, tapi harus bersamaan dulu. Harapan kalian di satu buat event itu apa? Dan harapan kalian ke depan untuk besoknya apa? Harapan untuk ke depan continue pastinya. Continue ketika orang itu bisa berbicara ke orang lain bahwa benar-benar ini seperti yang saya mau, impian, the dream saya seperti ini. Mau itu event atau weddingan ya. Mewujudkan apa yang kadang-kadang orang bilang ini ya, apa namanya? Oh itu sudah nggak mungkin gitu. Iya. Nanti seperti tidak mungkin. Iya benar. Kita mengusahakan yang terbaik. Tidak ada kata tidak bisa. Ya. Soal mereka bisa. Kalau mereka bisa harus kita. Hidup pemuda Pancasila. Dari dulu apa ya? Sama sih, continue aja sebenarnya. Jangan sama lah. Nah, harapan saya kan itu bisa berkepanjangan lah. Iya. Bukan cuma di weddingnya aja. Jadi pengalaman sih ya, beberapa klien yang kita pegangi berkelanjutan gitu dari wedding, dari terus acara Acara itu terus karena konsep kita emang lebih ke kayak apa ya, ketemuan, jadi bukan sebatas klien sama Itu sudah selesai dan ketika selesai acara kita selesai itu enggak. jadi kita pengen tuh lebih tetap dijaga silaturahmi sehingga mereka jadi dekat order ya. Iya. Apakah itu planning dari sebuah perusahaan untuk menghidup pelanggan lama? Sebenarnya di bantu ini nggak ada ini ya. Ada marketing. The dream untuk marketing plan jauhnya itu nggak ada sebenarnya the dreamnya itu per bulan, per 2 bulan. Iya, jadinya bulan kemarin pengen beli ini nih TV sama air cooler. Bisa ya, bulan ini atau bulan depan bisa beli mobil. Amin. Amin. Tapi jangan-jangan gini loh,
biasanya kan perencanaan selalu ada tuh. Iya, pasti. Kalian sengaja continue sama pelanggan biar bisa pakai kalian lagi gitu. Iya sih sebenarnya. Ada udah pakai batu. Iya. Biar cepat punya rumah seperti ini lah. Biar kayak studionya Mas Reza. Berarti semua hospitality itu palsu semua. Mas bisa dibilang ya Iya. 80% lah. Oke, sebelum berkerakan nih, jujur, hospitality itu benar-benar real apa enggak? Ini jujur, terlepas kita bicara real ya. Hospitality itu apakah kalian benar-benar real? Kalau kita kalau dibantu real. Real ya. Dibantu real, kita sebagai pembantu iya. Karena esensinya kita jual jasa itu benar-benar pembantu. Ingat ya, ingat. Jangan merasa bos. Iya. Benar. Kayak kata Mas Ade, bila perlu diturun di lumpur-lumpur turun. Itu kantormu sendiri. Bener ya. Itu dengar tuh. Oke deh, Raka Kak, lu apa Kak? Sama sih kayak. Nggak seru. Katanya keren. Habis dimakan Sumpah bosnya udah keluar, di sini aku tantang nih. harapan dah ya. Harapan. Mau diikuti nggak harapan? Boleh. Kita harapan. Harapan 2021. Apa? Harapan 2021 semoga teman-teman lulus PNS. Kita sendiri Nggak ada yang yo-yo lagi. Oh benar gitu ya? Oh iya. Buat Anda yang coba-coba buat BO, hanya bermodalkan AdSense. Udah stop aja ya. Harapan kami kalian lulus PNS. Ya, biar cepat biar cepat bantu cepat kaya. berkurang kompetitor. Tanpa kompetitor kita tidak ada apa-apanya. Tapi bagus loh kompetitor bos. Bukan. Karena semakin kita semangat untuk buat apa yang berbeda Sesuatu yang lagi. baru ya. Benar. Oke. Justru dari kami dibantu-bantu, ini satu suara ini, satu suara. Kebanyakan kita lebih senang lebih banyak kompetitor, oke nggak masalah. Tapi benar juga sih kata Mas Adi. Semoga Iya. PNS ya. Luar biasa bantu-bantu. Dari PNS nabung pakai kami BU-nya. Iya. Benar kan? Gak SK boleh nggak? Boleh. Oh, kita ada satu nih, ada satu program dari bantu-bantu. Apa tuh? Tabungan nikah. Wih. Ya, kalian bisa nabung dan itu digaransi. Waduh, aman nggak tadi? Aman. Pakai OJK nggak? Oh, enggak. Goblok. Jujur kan, jujur. Iya, jujur. Tapi orangnya jujur. Itu nabungnya di mana masalahnya? Nah, kita Sama pakai vendoran apa? enggak. Nah, ini kita bekerja sama sama Bang. Iya, Oh. bekerja sama sama Bang. Buku tabungan dong, buku tabungan namanya bantu-bantu. Iya, benar. itu yang istilahnya kita the next mungkin yang tidak pernah dilakukan ya sama teman-teman yang lain ya semoga bisa Terrealisasi. terrealisasi. One and only bantu-bantu. Give us applause dulu dong. Terima kasih. Oke, tapi yang perlu kalian tahu mereka ini adalah anak-anak Lombok. Lihatnya dari Bali aslinya kan? Enggak, Lombok. Saya Lombok Sasa. Woi, Sasa. Raka? Lombok. Maluku. Oke, jadi yang mau kalian tahu semuanya itu adalah mereka berangkat bahkan dalam bukan basic mereka secara potensi no ya, bahkan mereka itu jauh tapi mereka bisa berkarya, mereka bisa membuat sesuatu yang baru dan itu dibuat berbeda. Seperti katanya Anji, Bang Anji, ATM, amati tiru, mau diplikasi. Yes, benar banget. Kalau kalian mau cerita lebih lengkap tentang bantu-bantu langsung di sini di Instagram mereka di bantu-bantu and where is Lucky Sky. Adi. Raka, Nang hijau. see you next time, man. One eternity later. Oh belum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.